Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari kita ikuti kajian rutin Sabtu pagi di Masjid Al-Mujahidin KPR Bukit Silosari Permai setiap Sabtu pagi. Setelah tausiah dilanjutkan dengan ngopi bareng. Monggo kita erat dan jalin silaturahim kita. Mudah-mudahan kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia dan nantinya kita reuni bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala partisipasi dan kontribusinya. Mudah-mudahan menjadi amal soleh panjenengan semua. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azza rasulahu bil hijrati min Makkah ilal Madinah wa zawwadahu bis sabati was sabri was sakinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas suhuri 'indallah itsna asara sahran yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atu hurum. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da fathin. Sadaqallahul azim wa sadaqa bihin nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin was syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Mujahidin, panjenenganipun Bapak Muhpurdi, yang sama-sama kita hormati MC kita yang paling eksis, panjenenganipun Bapak Haji Kuslan Nugroho saking Banjarjo. Terus Haji. Segenap jamaah majelis Sabtu pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku dari Pondok Pesantren Balikondo, Bapak Haji Waji, matur nuwun sangat istiqomah hadir di kajian ini. Mudah-mudahan panjenengan senantiasa dipanjangkan umurnya, diberkahi hidupnya, dan ikhtiar untuk mengemban amanah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah saking Candirejo, Pak Guru dari Terung, kemudian dari Kauman, Pak Polisi saking KPR Asabri, Pak Haji Farman hadir, absen biasanya hadir. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita sampaikan pengajian sudah saya siapkan pantunnya. Ya. Bertemu teman, ulurkan tangan. Dengan senang ucapkan salam. 5 hari ke depan memasuki tahun baru Islam. Sabtu pagi ini kita mengkaji Fadilah Muharram.
Alhamdulillah. Bersyukur kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama ngaji bareng. Yang sudah kami siapkan kitabnya adalah Al-Jauharul Mudhazzam fi Fadaili Sahrillahi Al-Muharram, yang artinya adalah permata indah tentang fadilah bulan Muharram, yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar bin Muhyiddin Al-Ahsani. Kinten-kinten sampun sami maos buku niki. Menawi sampun kula tutup mawon. Yang kedua, ini masih di bulan Dzulhijjah dan bapak-bapak masih menikmati hidangan kurbannya. Ada pantun yang kedua, masak daging kurban sambil berdendang. Ibu-ibu nih saking senengi karo nyanyi rengang-rengang. Sayangnya ya ura-ura lupa matikan kompor, asap pun beterbangan. Ya, ditinggal nyanyi. Tahun 1447 Hijriah datang menjelang. Gembirakan yatim dengan santunan. Jadi ini yang terpenting, upaya tradisi yang sudah berjalan di tengah masyarakat kita, bahwa Muharram itu familiar disebut dengan Idul Yatama, hari rayanya yatim piatu. Anak-anak muda, anak-anakku dari Madigondo, selain yatim piatu itu sekarang dikembangkan santunan disabilitas. Nopo ibu-ibu? Jadi kalau ditambahkan dengan generasi Z, Gen Z itu, gembirakan yatim dan disabilitas dengan santunan. Monggo selain yatim yang berhak kita berikan atensi untuk menerima haknya adalah kaum disabilitas. Sehingga Islam itu sangat mengapresiasi kepada kita semua yang peduli dengan mereka mustad'afin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, ibtaghud du'afa'a fa innakum tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Mari kita semua mengembangkan empati, mengembangkan simpati kepada mereka yang lemah, yang kurang beruntung. Karena apa? Fa innakum tunsaruna, kita semua mendapatkan pertolongan hidup, mendapatkan kenikmatan hidup, merasakan syukurnya anugerah Allah, itu adalah berkaca dari kehidupan mereka. Wa turzaquna, dan kita semua bisa merasakan rezeki, bisa memiliki prestasi, itu adalah karena kerja mereka. Bidu'afaikum, artinya tidak mungkin seseorang bisa menduduki posisi direktur, posisi kepala kantor, posisi kepala cabang, posisi pimpinan, kalau bukan atas kinerja orang-orang yang ada di bawahnya. Tidak mungkin saya bisa duduk di sini, bisa matur dengan enak, santai, tenang, kalau panjenengan boten kersa rengke. Bareng ini buyar kayak sing diceramai sapa, Pak. Jadi inilah konsep yang luar biasa. Adanya kolaborasi, adanya sinergi, itu terbentuk karena kita masing-masing sadar akan posisinya. Yang terakhir pantun saya, bangun pagi tepat waktu, terdengar kicau burung bersuara merdu. Jadikan kajian ini tempat bersatu
agar menjadi muslim yang bermutu. Jadi kita ingin sajian Sabtu pagi ini adalah tempat kita bersatu. Saya dan pengurus masjid ini tidak pernah membedakan dari ormas apapun, afiliasi dengan organisasi apapun, selama dia muslim maka welcome, ahlan wasallan, dipersilakan mengikuti kajian Sabtu pagi ini. Kami dan takmir juga tidak pernah membedakan panjenengan dari suku mana, suku Jawa, suku Madura, suku mana lagi, Bugis, Sulawesi, Kalimantan, tidak pernah kita pedulikan selama kita semua adalah muslim, karena kita sadar dengan heterogenitas warga KPR dan juga semua mempunyai kepentingan yang sama, ingin menjadi muslim yang bermutu. Lah, salah satu muslim yang bermutu itu diraih dengan taklim. Ta'allam wa laysal mar'u yuladu 'alima wa laysa akhu 'ilmin kaman huwa jahilu wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi fasbah fi bukhuril fawaidi. Itu pesannya Pak Sarnusi, ya, pengarang kitab Ta'limul Muta'alim, itu adalah Syekh As-Sarnusi. Berpesan, Fa'alam, mari kita semua belajar bersama-sama. Walaisal mar'u yuladu 'alima, tidak seorang di antara kita ini yang terlahir dalam kondisi berpengetahuan. Wakun, dan jadikanlah kita semua mustafidan kulla yaumin ziyadatan, setiap mengikuti kajian Sabtu pagi mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan. Allahumma amin. Ini adalah upaya kita bersama. Sedangkan kajian kami yang pertama kita baca di halaman 8. Hadza fasahrul muharrami wasahrul awal fit taqwimi al-hijri alladzi la budda ayyattabi'ahu kullu muslimin fi ahdathi hayatihi. Yang perlu kita ketahui bersama bahwa bulan Muharram itu adalah nama bulan pertama di tahun Hijrah. Dimulainya di bulan Muharram, berakhirnya di bulan Dzulhijjah. Kalau Masehi diawali dengan Januari, berakhir di bulan Desember. Innahu bidayatu amin jadidin, sesungguhnya Muharram itu adalah permulaan tahun baru, likulli muslimin, untuk kita semua yang beragama Islam. Maka seyogianya yang kita sambut dengan sukacita, yang kita rayakan dengan gembira, itu adalah tahun baru Islam, yaitu Muharram. Karena apa? Wal bidayatu salahiyatuha matlubatun fi kulli amrin minal umuri haitsu in halataha tu'athiru fi dawamil umuri ila nihayatiha ta'tsiran la yunkiruha. Yang artinya bahwa saat kita memulai tahun baru itu dapat menjadi motivasi kita bersama untuk memberikan kontribusi yang terbaik
di dalam kehidupan. Kalau tahu bahwa tahun baru Muharram ini, tahun baru Hijriah yang berawal dari Muharram, kita berusaha semaksimal mungkin memberikan makna, mengisi, mengaktivitaskan diri dengan sesuatu yang bermakna. Insya Allah sepanjang tahun kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. In khairon fa khairun. Kalau kita mengawali tahun baru ini dengan kebaikan, insya Allah sepanjang tahun kita diberikan kebagusan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini selanjutnya di halaman 10. Hadza tadi yang kita sampaikan, ma asyara ilaihi al-imamu Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu haitsuma qala man asraqat bidayatuhu asraqat nihayatuhu. Yang di atas itu adalah apa yang disampaikan oleh tokoh tasawuf yang dikagumi seluruh dunia, dan kitabnya namanya Al-Hikam. Itu dikaji oleh mereka yang sudah tahap keislamannya mutasawwifin, yaitu yang bernama Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dia mana beliau sampaikan, man asraqat bidayatuhu asraqat nihayatuhu. Ini buat anak-anakku yang dari pondok, jadikan ini sebagai coach hidup anak-anak. Diikuti anak-anakku yang di belakang biar tambah semangat mengikuti Pak Haji Waji. Man asraqat bidayatuhu asraqat nihayatuhu. Ini saya pesan kepada anak-anakku hari ini. Anak-anakku semua di pondok dengan keluh kesah, dengan dinamika yang macam-macam, ini dipegangi. Saya, anak-anakku sekalian, bisa baca seperti ini adalah karena mengalami seperti anak-anakku sekalian. Saya pernah nangis di pondok seperti anak-anakku sekalian karena tidak bisa pulang dan tidak boleh pulang, serta tidak bakalan dijemput karena harus mengkhatamkan kitab Aqidatul Awam karya Syekh Sayyid Al-Marzuki. 36 tahun yang lalu itu saya alami, dan hari ini saya bisa baca kitab gundul ini. Seandainya saya tidak pernah mengalami seperti anak-anakku sekalian, hari ini saya tidak bisa baca dan tidak bisa menyampaikan ini. Artinya asraqat bidayatuhu, kita bersusah-susah dulu, maka insya Allah saya doakan dari hati yang terdalam, mudah-mudahan anak-anakku yang rajin pengajian di berbagai tempat, satu saat nanti anak-anakku sekalian yang bisa menyampaikan ini dengan penuh hati, dengan penuh makna, sehingga menginspirasi dunia dimanapun anak-anakku berada. Allahumma amin. Tidak ada yang bisa dibanggakan dari kehidupan anak-anakku sekalian kecuali saat anak-anakku sekalian suatu saat diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban amanah ini dengan penuh kesadaran bahwa tugas mulia itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, poin yang kedua yang ingin kita sampaikan di halaman 16, qala Allah Ta'ala, tadi yang saya bacakan di muqaddimah surat At-Taubah ayat 36, inna iddatas suhuri indallahi
Ithna asyara sahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atu hurum. Dzalikad dinul qayyimu fala tadzlimu fihinna anfusakum. Yang artinya sesungguhnya hitungan bulan dalam setahun itu didesain oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 12 bulan. Jadi kalau sekarang ilmu pengetahuan modern menunjukkan itu semestinya kita kembali kepada Al-Quran surat At-Taubah ayat 36 sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yauma khalaqas samawati wal arda, saat bumi jagat raya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum secara iptek dirumuskan secara Masehi dari tahun sebelum Masehi, setelah Masehi, dan kita hari ini berada itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang dihitung menurut perputaran matahari yang kita sebut dengan kalender Masehi maupun yang ditetapkan menurut perputaran bulan yang disebut dengan Qomariyah. Jadi ada dua penanggalan yang berdasarkan perputaran matahari kita sebut dengan tahun Samsiyah. Samsun itu artinya adalah matahari, bongso matahari disebut dengan Samsiyatun. Sedangkan tahun yang ditetapkan berdasarkan perputaran bulan itu disebut dengan Qomariyah, yang diambil dari Qomarun, itu adalah bulan. Bongso bulan disebut Qomariyah. Perputaran berdasarkan matahari disebut dengan tahun Masehi. Perputaran berdasarkan bulan Qomari disebut dengan tahun Hijrah. Jadi ini biar paham. Disitulah ada perbedaan, setiap tahunnya kurang lebih 11 hari. Jadi kita mengenal di dalam tahun Qomari itu maksimal hitungan bulannya hanya 29 dan 30 saja. Sementara tahun Masehi itu ada yang 28 sampai 29, yaitu bulan Februari, tetapi ada juga sampai yang 30 dan 31. Sehingga selisih tahun Qomariyah bulan dengan tahun Samsiyah Masehi di rekapitulasi itu ketemunya 11 hari. Jadi dalam setahun kita menghitung 365 hari itu Masehi. Sehingga pangapunten panjenengan tanpa disadari akan merasakan puasa itu setiap tahun maju 11 hari. Jika tahun 2024 kemarin kita berhari raya di bulan April, tahun ini tahun 2025 kita berhari raya di bulan Mei. Maka nanti dikalkulasikan ketemu di tahun 2030, di tahun itu kita puasa 2 kali. Jadi Januari kita puasa, Desember kita puasa. Jadi ini fungsinya kenapa kita sampaikan materi ini ya. Jadi itu perbedaan antara tahun Hijriah dan Masehi. Sama halnya dengan perubahan musim di Saudi Arabia, itu berubah setiap 4 bulan sekali. Adanya musim panas dan musim dingin. Sehingga haji tahun ini 2025 adalah musim panas terakhir di Saudi Arabia.
untuk mulai tahun 2026 mendatang sampai seterusnya itu berubah menjadi musim dingin. Jadi ini perlu kita ngaji bareng. Minha arba'atu hurum. Di antara 12 itu ada bulan-bulan yang dimuliakan, yang disebut dengan ashurul hurum. Apa saja para jamaah? Arba'atu hurumun, salasatun mutawaliyatun, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram. Jadi di antara 4 itu ada bulan-bulan yang dimuliakan dan posisinya berurutan, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Hari ini kita berada di tanggal 26 Dzulhijjah, berarti kita berada di bulan mulia. Maka kita bersyukur, kita isi bulan mulia ini dengan ngaji yang insya Allah itulah cara termulia Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita semua. Allahumma amin. Sedangkan ada satu bulan mulia yang terpisah, yaitu bulan Rajab. Jadi kita sadari dan kita yakini kita dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari ini, di bulan Dzulhijjah ini, dan satu bulan yang akan datang yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Serta kita berharap pada bulan Rajab 1447 nanti kita juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ini yang ketiga. Yang keempat kita bacakan di halaman 34. Waqad abda'a ba'duhum bil bidayati bil hijrati munasabatan faqala kanatil qadaya allati uttufikat lahu wa yumkinu ayyurakhiku biha arba'atun. Ini sejarah ditetapkannya tahun baru Hijriah itu ada 4 yang menjadi konsideran. Kira-kira untuk tahun baru Islam itu ditetapkan berdasarkan apa? Ada 4 konsideran. Yang pertama, mauliduhu, yang sempat menjadi perbincangan para sahabat, kapan kita menentukan tahun baru Islam itu? Ada yang mendasarkan kepada pikiran pendapat sebaiknya kita tetapkan berdasarkan kelahiran Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam Aqidatul Awam disebutkan mauliduhu bi Makkatal Amina, wafatuhu bi Thaibatal Madinah, abuhu Abdullahi Abdul Muttalib, wa Hasimun Abdu Manafin yantasib, wa ummuhu Aminatus Zuhriyah ardu'aduhu Halimatus Sa'diyah. Ini pertimbangan pertama, yaitu berdasarkan kelahiran Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua konsiderannya adalah wa mab'atsuhu, yaitu kapan Rasulullah itu diutus menjadi seorang nabi dan rasul, yaitu saat beliau berusia 40 tahun masih berdomisili di Makkah Al-Mukarramah. Itu konsideran yang kedua. Konsideran yang ketiga, dan ini yang menjadi kesepakatan, wa hijratuhu, yang pantas kita jadikan monumental penanda tahun baru Islam adalah hijrahnya Rasulullah dari Makkatul Mukarramah menuju Madinatul Munawwarah. Dan itu yang kemudian
ditetapkan menjadi 1 Muharram 1 Hijriah bertepatan dengan 22 Juni 622 Masehi. Jadi ini sejarahnya kenapa tahun Hijriah itu selisih, karena memang penetapannya juga sudah berlalu sekian tahun dari tahun Masehi. Tahun Masehinya adalah 622, sementara kita penetapannya semenjak Rasulullah hijrah baru 1 Hijriah. Jadi kalau sekarang di tahun 1446 Hijriah, tahun Masehi kita 2025. Selisihnya antara 621 ya, 1. Jadi ini monggo kita ngaji bareng-bareng. Dan konsideran yang keempat, wa wafatuhu. Ada di antara para sahabat yang mengusulkan bagaimana kalau penetapan tahun baru itu didasarkan saat Rasulullah SAW ke hadirat Allah Subhanahu wa taala ila rafiqil a'la. Farajaha indahum ja'aluha minal hijrati li'annal maulida wal mab'atha la yahlu wahidun minhuma minan niza'i fi ta'yinis sunnati wa amma waqtul wafati fa'aradu anhu lima tawaqqa'a bi dzikrihi minal asafi alaihi fanhasara fil hijrati wa innama akhiruhu min rabi'il awal ilal muharram li'anna ibtida'al muharram 'alal hijrah kana fil muharrami idzil bai'atu waqa'at fi athna'i dzil hijjah wa hiya muqaddimatul hijrati fakana awwalu hilalin istahalla ba'dal bai'ati wal azmi 'alal hijrati hilalul muharrami fanasibun ayyaj'ala mubtada'un. Dari 4 konsideran tadi, baik waktu kelahirannya, baik waktu diutusnya, baik waktu meninggalnya, itu menimbulkan persepsi yang dinamis macam-macam. Tetapi kalau konsiderannya hijrah, tidak satupun di antara sahabat yang menolak. Jadi ini sudah waktunya habis. 5:48, masih separuh dari 50 halaman, masih saya baca di halaman 25 bagaimana sejarahnya Asyura, bagaimana amalan Asyura, bagaimana 10 indikasi dari peristiwa-peristiwa agung di halaman 114, dibaca sendiri. Siap nggih? Ya, bersambung monggo, dipun waos piyambak monggo. Yang terakhir kita bacakan doa dari bulan Asyura ini atau bulan Muharram. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahannya. Allahumma amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya qabila taubata Adam yauma Asyura wa ya rafi'a Idris ila samai yauma Asyura wa ya maskanu safinata Nuhin 'alal judi yauma Asyura wa ya ghiyatha Ibrahim min narin Namrud yauma Asyura wa ya jami'a samli Yaqub yauma Asyura wa ya kashifa dhurri Ayyub yauma Asyura wa ya farija kurbatin dinnuni yauma Asyura wa ya ghafira dhanbi Dawud yauma Asyura wa ya sami'a da'wati Musa wa Harun yauma Asyura wa ya zaidal hadri fi ilmihi yauma Asyura wa ya rafi'a Isa ibnu Maryam ila as-sama'i yauma Asyura wa ya nasira Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa ya khaliqal jannati wan nari yauma Asyura
wa ya khaliqa Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail yauma Ashura wa ya khaliqal arsi wal kursi wal lawhi wal qalami was samawati wal ardi yauma Ashura iqdi lanal hajat iqdi lanal hajat iqdi lanal hajat ya qadiyal hajat wa ya dafi'as sayyiati wal baliyat ya hayyu ya qayyum dzal jalali wal ikram ya malika yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in birahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah pengajian Sabtu pagi rahimakumullah, ini adalah karya yang monumental. Sesungguhnya buku ini adalah kumpulan dari 58 buku yang dikarang para ulama, kemudian oleh beliau diringkas seperti ini. Jadi artinya kalau kita hanya sekedar baca satu buku, saya yakin wawasan kita ya hanya segitu. Tapi saya yakin, seyakin-yakinnya para jamaah adalah melek literasi, pandai membaca banyak buku dan referensi, maka itulah yang membentuk panjenengan semua sebagai muslim yang bermutu. Semakin banyak wawasan dan buku yang kita pelajari, insya Allah semakin banyak pula pandangan dan hidayah Allah itu kepada kita. Jadi artinya kami ingin berpesan kepada diri pribadi dan kita semua para jamaah, jangan hanya mengerti tentang satu pendapat. Upayakan hati kita itu juga ikut taklim, sehingga apapun persepsi pendapat yang berkembang di masyarakat bisa dimaklumi adanya. Tidak perlu kita kemudian secara frontal memberikan judgement, penilaian kepada seseorang yang sumber bacaannya berbeda. Jadi itu yang ingin kami pesankan kepada seluruh jamaah Sabtu pagi. Silakan menghargai pendapat-pendapat yang ada di masyarakat dengan rendah hati dan penuh kesadaran ilmu kita sangat terbatas sekali. Jadi masih banyak persepsi di tengah-tengah masyarakat ini yang dinamis, sehingga kita tidak boleh menutup mata. Muslim yang baik itu adalah muslim yang pandai memahami persepsi orang lain, kemudian sekali lagi mengembalikan bahwa sumber kebenaran itu dari Allah semata, dan kita hanya mempelajari sedikit dari kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya dimanapun berusaha, kalau ngaji bawa buku, karena itu adalah tanggung jawab saya selaku intelektual dan tanggung jawab saya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak ingin menyampaikan sesuatu itu dari nafsu saya, tetapi yang saya ingin sampaikan semuanya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mungkin saya di Magetan ini satu-satunya yang sering bawa buku saat ngaji. Dr. Dedi saksinya ngaji di Masjid Agung, di Masjid Al-Aqsa, di mana lagi Dok? Di Masjid At-Taqwa, Candirejo, dimanapun saya bawa buku. Saya dalam hati itu takut jangan sampai saya menyampaikan sesuatu yang sumbernya itu dari emosi pribadi, yang itu kemudian tidak membawa manfaat bagi orang lain. Jadi itu perlu kami jelaskan, jangan sampai ada persepsi yang aneh-aneh tentang saya sering bawa buku dan ngaji
kaya ora iso omong mesti ning ndi bawa buku mboten ngoten. Itu adalah tanggung jawab saya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai berbicara agama ini bersumber dari perasaan sendiri. Mari kita ngaji ini berdasarkan dari sumber yang valid, yang otoritatif, sehingga kebenaran kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufik waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyuman yang masih ada, kesenangan yang masih setia, kesehatan yang masih menyatu, nikmat yang ku